warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang kami hormati al-mukarramun, guru-guru kita, diantaranya al-mukarramun Bapak Guru Ahmad Rusman SPD, dan juga al-mukarramun Ustaz Ibrahim, al-mukarramun Bapak Ibnu Imran, al-mukarramun Bapak Ustaz Muhammad Irfan, dan juga guru-guru kita, diantaranya al-mukarramun Ustaz Marhadi Hasan atau sering disebut dengan Kiai Macan. Begitu pula guru kita al-mukarramun Ustaz Nahrawi Hasbullah atau sering disebut Kiai Nyangir, dan juga yang kami hormati guru-guru kita Ustaz Ahmad Hafiz, Bapak Haji Husain, dan juga Mamanda Mang Amin, dan juga Bapak Tatang. Begitu pula yang kita muliakan aparat kita. Alhamdulillah, walaupun bukan di RW 14, saya luar biasa, saya baru kasih kabar karena saya takut karena suasana seperti ini. Tapi ada perasaan menggelitik. Menjelang maghrib saya WA itu Pak RW Bapak Haji Nur Hadi. Alhamdulillah beliau datang dan kemudian mengadakan penyemprotan, alhamdulillah. Dan juga Bapak RT Jamal, keponakan saya, dan juga Bapak RT Yasin dari Rawa Bogor, beserta Bapak Dharma. Begitu pula yang kami hormati dan saya muliakan guru saya Mamanda Mang Haji Saidi. Kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur dalam membimbing saya, Pak Dadang, dan juga Bapak Haji Nurjan, kesemuanya Engkong Daliman, kesemuanya Pak Sigit, kesemuanya. Di antaranya juga Bapak Sukirno, alhamdulillah hadir di sini. Kesemuanya mohon maaf jika saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak jamaah Majlis Samaniyat Al-Ansariyah yang saya hormati, ini adalah milad setahun kita bersama-sama mengadakan pengajian di sini. Sebetulnya ini dalam keadaan yang luar biasa, sebab pemerintah kita, baik kita lihat di media televisi, kita lihat di media online, bahwa saat ini sangat berbahaya. Namun karena ini milad, ini sejarah dikit ya kita bahas supaya jangan lama-lama juga. Karena ini milad, saya tidak ada kabar apakah ini ngadain pengajian atau tidak. Ketika hari mulai mepet, saya panggillah 4 orang ini, yaitu Guru Rusman, Bapak Ibnu Imran, Ustaz Ibrahim, dan Ustaz Irfan. Saya rapat. Sekarang katanya ad-dunya bi umurikum, dunia urusanmu. Mau tidak mau saya adalah kemudian rapat. Kami putuskan, kemudian kami pun telepon aparat keamanan polisi, bagaimana jika kami mengadakan pengajian. Luar biasa, katanya adain aja, nanti saya datang. Ternyata saya lihat tadi dari Pak RW juga,
Bapak itu sedang diinfus di dalam rumah sakit. Semoga Allah sehatkan panjang umur, gitu ya. Dan dia lagi di opnam katanya. Kemudian kemudian saya berani. Tadinya kita milad ini cuma berapa orang. Awal dari sebetulnya majlis kita selama 3 bulan nggak ada namanya. Pengajian ini dibentuk oleh 4 orang dan 5 orang oleh saya. Yang pertama adalah Pak Guru Rusman. Lama kemudian saya tunggu siapa lagi. Pada suatu malam sekitar jam 12 malam kumpulan di antaranya Bapak Ibnu Imran, Ustaz Ibrahim Bang Supendi, alhamdulillah beliau hadir juga saat ini. Kumpul, ketika kumpul ada bacaan-bacaan yang diijazahkan, yang disuruh baca. Kemudian gak lama, ya udah bentuk pengajian, bentuk kumpulan, belum bentuk pengajian saudara. Kemudian namanya apa? Kongko. Sehingga frontal terjadi, kok pengajian kongko kagak ada namanya. Kadang-kadang orang protes. Saya juga paham, saya dari masih kecil berkecimpung di dakwah. Bahkan saya lulusan salah satu perguruan tinggi JIN pada waktu. Ngerti seharusnya dibentuk namanya apa, kemudian apa, karena ini bukan kemauan saya. Terus terang aja, katanya kongko. Ketika kita ngadain pertama, Allahu Akbar, tanpa kita sadari ada yang ngirimin kambing. Saya bingung. Kemudian makanan di sini pada malu-malu geletakan luar biasa. Begitu banyak yang makanan, bahkan pada waktu ini masih kebun. Ini masih sini nih kita. Ternyata yang datang pada waktu itu lebih daripada 100 orang. Ini luar biasa pertamanya. Ketika majlis kongko, nggak majlis kongko. Ini kemudian lambat laun pengajian ketiga inilah maka disebut majlis. Tapi nggak ada bacaan taklimnya. Kenapa? Di sini kita semua bisa sebetulnya. Kalau taklim kan tentu ada yang mengajar, ada gurunya yang mumpuni. Namun di sini bahwa kita berdoa kepada Allah. Posisikan kita ketika di majlis ini, kita duduk adalah hamba Allah yang terkait kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 3 bulan maka disebutlah majlis. Namanya apa? Saya disuruh buka dalam surat Al-Kahfi, kemudian terteralah di situ angka 18. Angka 18. Kemudian kita bentuk nih, terjadi kita rapat, Bang Supendi, Pak Guru Rusman, Pak Ibnu Imran, Pak Ibrahim termasuk saya. Simbolnya bagaimana, lambangnya bagaimana? Dibuat itu lambang, dibuat itu simbol. Ketika kita tidak kumpul, salah satu nggak datang, kurang. Bahkan bintangnya saja kurang. Itu bintangnya ada maknanya. Semua ada maknanya. Dibenerin lagi. Kemudian kekurangan lagi, dan saya lupa, tidak bisa melupakan sejarahnya Ustadz Rosidi. Beliaulah yang ngeprint dan luar biasa. Otaknya adalah beliau. Lupa saya. Mohon maaf. Dan kemudian terjadilah pengajian. Alhamdulillah kepada Bang Samsudin, Bang Ferry, lebih beken disebut Bang Ompong. Luar biasa Bang Yasin Bule memberikan support yang luar biasa dengan istrinya. Bahkan istrinya dari pagi masak saudara. Luar biasa, terima kasih. Sehat, panjang umur. Begitu pula kemudian kita berjalan. Ketika dibentuk wal yatalato, hendaklah kamu berbuat lemah lembut. Tapi ketika melihat simbol wal yatalato, itu kan orang kebayangnya serem. Sebab kalau kita baca sejarah waliyatalato, kenapa waliyatalato di dalam Al-Quran itu lambangnya merah? Karena ada sejarah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika itu ditusuk kemudian muncrat itu darah, kebaca waliyatalato. Padahal artinya hendaklah kamu berlemah lembut. Kenapa kami namakan majlis Samaniyata Asyara 18? Artinya 18. Sebetulnya kalau kita ini angka yang sempurna itu 18, 1 dengan 8 kalau tambah jadi 9. Angka yang sempurna.
Kenapa disebut waliyatal atau kemudian surat Al-Kahfi? Karena pengajian kita bentukan dari itu sebetulnya. Nah kemudian berjalan alhamdulillah setahun ini milad pertama. Tadinya kami ragu, kalau misalnya kita nggak adain berarti kita nggak milad. Kata milad tahun depan, bulan depan aja, bukan milad namanya. Kelewatan. Milad kita ada tiap bulan Zulqa'dah. Jadi kalau orang Betawi bilang bulan Apik, orang Jawa bilang bulan Apik. Nah itu kita haul dah pembacaan kita Panakib. Kemudian alhamdulillah saya bersyukur jamaah begitu banyak. Namun saat ini memang sangat saya batasin. Bahkan dalam undangan itu, jika badan kurang fit atau kurang sehat atau sakit atau yang jauh, lebih baik nggak usah datang. Mari kita berdoa di sini. Sebetulnya tujuan kita datang, kita milad ini kita berdoa. Kenapa tadi dibaca doa Ratibul Haddad? Karena Syekh Muhammad Salaman, tolong berpegang kami dulu ya sejak saya. Kemudian kenapa tadi dibaca Ratibul Haddad? Karena kebiasaan dari wali Allah, Syekh wali sahir, artinya wali permohonan Syekh Muhammad Salaman radhiyallahu anhu, dia tiap hari membaca Ratibul Haddad. Ini kita lagi manakib dia, kita baca, makanya ketika kita hafal manakibnya baca Ratibul Haddad. Kemudian kita berdoa, kedatangan pengajian kita berdoa di mana-mana musibah luar biasa. Bahkan kita wajib menggunakan masker, wajib, kita jangan egois. Pakai masker. Kalaupun misalnya pakai masker dia sakit, ngapain kayak gue nih gak pakai masker? Itu mah persoalan itu lain. Mohon maaf, gunakan masker. Karena ini dalam keadaan darurat. Kita dengar banyak orang yang sakit, banyak orang yang meninggal. Allahu Akbar. Mungkin saja Allah utus orang-orang zalim di negara-negara dunia ini, yang kemudian dengan kezaliman itu kita jangan menyalahkan mereka. Pasti Allah yang berkehendak. Maka kita berdoa di sini. Makanya kita khusyuk. Tolong duduknya jangan begitu. Mari kita duduknya yang enak biar rata, malu ke depan semua. Jangan miring, jangan miring. Coba Bapak, kita berdoa. Mari kita lihat diri kita, potensi kita, kemampuan kita. Saat ini kita mohon. Ini juga doa, memang doa aneh. Ini banyak pertanyaan. Sering orang bilang melecehkan. Doa apa yang dibaca itu? Kok begitu? Banyak, macam-macam banyak. Padahal ini saya baca itu udah diuji selama 7 tahun, saudara. Makanya kalau amalan sering saya katakan, baru baca seminggu udah ngasih ijazah ke orang lain, jangan. Lo belum rasain tuh amalan. Kadang-kadang ada bacaan buat diri kita yang bagus, ada juga yang kagak bagus. Hati-hati. Tolong juga, misalnya ada seorang ulama ceramah di jamaahnya, tolong dibaca ini untuk menghindari wabah. Bukan buat kita itu bacaan, buat jamaah yang ada di situ, dijasain. Tapi jangan gampang-gampang. Kadang-kadang mohon maaf, kok gampang-gampang banget. Misalnya amalin ini saya ijazahkan, waduh luar biasa itu. Kita rasain dulu itu amalan. Bahkan ketika kita ini ada wabah, memang semuanya ini bersumber dari Allah. Allah katakan, yaitu bahwa melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arba'in kalimat, bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi saqiyun aw sa'idun. Sudah ditentukan kita, ajal kita, rizki kita, kemudian amalan-amalan kita, kemudian bahagia kita, sengsara kita. Ini sudah tentu, ini kita sebagai makhluk yang ada di diri kita. Sadari kita sadari diri kita, siapa kita. Coba kita ngaca di sini. Makanya mari kita mulai, kita berwasilah melalui majlis Samaniyata Asyara. Kita berwasilah kepada diri kita, kita berwasilah
kepada ulama-ulama kita, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berwasilah kepada Nabi Allah Khidir alaihi salam, kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, kepada Nabi Allah Harun alaihi salam, kepada Syekh Muhammad Saman waliyallah radhiyallahu anhu. Kita berwasilah kepada mereka. Mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita panjang umur, anak istri kita dengan wasilah diri kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian bahwa saat ini mungkin yang sedang susah dalam ekonomi atau duit, mudah-mudahan dengan wasilah diri kita masing-masing Allah permudah. Yang terpenting ketika kita berdoa, jangan lalai dengan doa kita, sebab Rasulullah ingatkan, la yaqbalu doa min qalbin ghafilin. Doa tidak akan diterima jika hati kita lalai terhadap doa yang kita baca. Bukankah kita punya anak, ketika anak kita meminta sesuatu kepada kita, ketika dia serius, kita akan mikir. Tapi kalau anak kita, mungkin sekarang 2 kali, tapi besok dia lupa, ternyata besok dia minta lagi, pasti kita mikir. Begitu juga Allah. Allah itu khairur razikin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Wallahu ghaniyun hamid, Allah itu maha kaya, Allah itu maha terpuji. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kalau otaknya nggak percaya, mohon maaf sekali banyak nggak percaya, kok Pak Allah kerja. Tolong nanti kita bahas itu persoalan rezeki, persoalan Allah yang ngatur. Makanya datangnya rezeki di antaranya istighfar. Istighfar kerja enggak kan? Dibang baca istighfar. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar tajlibul rizqa. Siapa yang banyakkan istighfar, maka dia akan menarik rezeki. Wa yumtid lakum, kata Allah dalam Al-Quran surat Nuh, maka hartanya akan ditambahkan. Kan luar biasa, hartanya akan ditambahkan. Ini keyakinan harus penuh. Jangan nggak yakin, jangan nggak yakin, keyakinan dulu dah. Kalau ya udah baca doa kok gini aja, biasa-biasa aja, udah ya Tuhan juga lah, udah coba kita bayangin anak kita minta sekali, besok gak minta, udah alhamdulillah dia gak minta lagi. Coba kalau dia minta lagi, yang kita kalau kita gak punya, udah anak menangis ngambek, mau kagak mau kita. Begitu ya, bisa kita logikakan lah dengan akal kita. Kalau kita menggunakan logika saintifik, cara berpikir yang tersusun dan terapi, mari kita ikhlas, lihat diri kita masing-masing. Kita munajat kepada Allah melalui wasilah diri kita di majlis zaman atas sore ini. Semoga yang saat ini kita nggak tahu nih masalah kita semua masing-masing, minta kepada Allah, yakin kepada Allah, tunjukkan kepada kita. Makanya apa? Ciri daripada hatinya orang yang lembut adalah ketika dia berdoa, kadang-kadang dia menitikkan air mata, kayak gitu. Jangan kita doa telangap telinguk lah. Udahlah, kadang-kadang mohon maaf, saya kalau misalnya sekolah juga dulu saya bilang doa yang benar, duduk yang benar, masa doa luar lari. Kadang-kadang sekolah tuh sendiri, kalau doa main sambil-sambilan buku lah, bagaimana gitu. Yang khusus lah, yang khusus kita doa, mudah-mudahan sekemampuan kita ya. Mari kita baca amalan kita, mudah-mudahan di zaman saat ini saat luar biasa, kita jangan terpengaruh oleh isu yang ini bilang begini, yang kono bilang begono. Saat ini kita banyak-banyaklah min qauli la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyaklah ucapkan tiada daya, tiada upaya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Itu ya, saat ini kita sering-sering lah. Makanya yang luar biasa, Umar bin Khattab, dia setiap jalan tuh, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ketika dia ambil keputusan, dia bilang la haula wala quwata illa billah. Kenapa dia nggak pakai alif lazim? Itu lepas dari dirinya. Kalau kita menggunakan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, lepas ke atas ke Allah. Tapi ketika la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kita. Apapun yang kita ambil keputusan, semuanya tiada kekuatan, tiada daya, tiada upaya, hanya kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala.